Salam sejahtera bagi kita semua di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumat Agung hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita membacanya bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-43. Mari yang membawa Alkitab menyiapkan Alkitab kita masing-masing. Kita membaca bersama-sama Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Saya mengajak kita untuk membacanya bersahut-sahutan. Apabila Anda sudah menyiapkan mulai ayat 33, saya membaca ayat 33. Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing bisa membaca ayat 34. Dan selanjutnya kita bersahut-sahutan. Nanti ayatnya yang ke-43 kita akan membacanya bersama-sama. Baik, kalau sudah siap, Lukas 23, saya akan mulai membacanya. Ayatnya yang ke-33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengajukan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Ayatnya yang ke-43 kita baca bersama-sama. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah baca Alkitab, kami rindu dalam perenungan Roh Kudus menuntun membimbing kami. Berikan kami pemahaman wahyu ilahi untuk kami sungguh-sungguh memahami dan lakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, satu ketika ada kejadian di mana terekam oleh CCTV di dalam sebuah supermarket yang sudah tutup. Pada tengah malam, ada beberapa gerombolan anak-anak muda menyusup ke dalam sebuah supermarket pada malam hari. Anehnya, tidak ada barang yang hilang dicuri. Dikira itu penjahat yang merampok mencuri. Tetapi tidak ada satupun barang yang hilang. Ternyata apa yang dilakukan ini betul-betul menggelikan dan lucu sekali. Mereka menyusup ke supermarket. Yang mereka lakukan adalah mereka menukarkan harga-harga yang ada di supermarket. Betul-betul jadi kacau. Label harga ditukar dengan barangnya. Nilai barang diganti oleh mereka. Kamera yang harganya 4 juta rupiah, mereka tukarkan dengan harga minyak goreng yang 40.000 rupiah. Jadi ada kamera, ada di situ tertulis harga kamera itu 40.000 rupiah. Sementara ada minyak goreng harganya 4 juta rupiah. Lalu ada laptop yang tertulis harganya 5.000 rupiah. Dan kemudian ada snack yang harganya 5 juta rupiah. Saudara, semua harga dikacaukan oleh mereka.
Dan celakanya, kekacauan itu tidak diketahui sampai keesokan harinya, sampai ketika toko dibuka dan para pekerja membersihkan, 4 jam supermarket sudah dibuka, baru ada pelanggan yang komplain. Pekerja hanya menyapu, membersihkan, mereka tidak pernah menduga kekacauan telah terjadi. Tiba-tiba ada seorang pelanggan yang masuk berbelanja dan komplain sambil memegang sebuah kotak susu dan berteriak, "Mengapa kotak susu ini harganya 1 juta rupiah?" Saudara, selama 4 jam kekacauan itu tidak ada yang menyadari. Harga-harga telah ditukar. Dan saudara, cerita ini membuat kita tertawa, kedengarannya konyol, sulit dipercaya, tapi itulah yang terjadi. Sesungguhnya saudara-saudara, hal yang sama sedang terjadi di dunia kita saat ini. Kita sedang dilanda kekacauan sistem nilai. Iblis telah menyusup ke dalam dunia dan mengacaukan tatanan norma kehidupan manusia. Kita menyaksikan setiap hari bagaimana hal-hal yang paling berharga, yang paling bernilai dalam kehidupan telah diinjak-injak seperti sampah yang tidak berarti. Sebaliknya, hal-hal yang seharusnya menjadi sampah, menjadi racun, telah menjadi sesuatu yang dibeli oleh orang, dikonsumsi setiap hari. Kekacauan terjadi, bubuk narkoba yang sampah yang menghancurkan hidup manusia itu dijual sampai berharga miliaran, dan orang berani pasang badan, pertaruhkan nyawa demi mereka bisnis bubuk narkoba tersebut. Saudara-saudara, orang-orang banyak sekali contoh terjadi. Orang sulit lagi saat ini membedakan antara yang hitam dan yang putih, karena semua telah dikompromi menjadi abu-abu. Kekacauan norma-norma dikacau balaukan oleh iblis, telah dibuat berantakan. Suami-suami selingkuh, tinggalkan istri dan anak-anaknya, pulang kerja, minum, mabuk, judi, gaji kerja seminggu habis, sampai di rumah emosi, pukul istri di depan anak-anak. Belum lagi anak-anak remaja yang hamil sebelum menikah, menjadi tren di usia remaja, lalu diberkati di rumah Tuhan. Banyak orang saat ini menghalalkan segala cara, asalkan bisa jadi kaya, asalkan bisa dapat keuntungan besar. Korupsi, tidak jujur lagi, curang, manipulasi. Bahkan orang-orang yang hari ini mencoba mempertahankan integritas, justru mereka ditindas. Orang dikatakan, "Jangan sok suci kamu. Semua juga bikin begitu. Dari atas ke bawah. Dari zaman dahulu, sebelum kambing berbulu. Semua sudah bikin begitu. Sudahlah, jangan sok suci." Dan iblis seperti para pengacau di supermarket tadi, iblis telah berhasil menyusup, mengacaukan sistem nilai dengan sistem nilainya yang palsu. Semuanya diukur menurut penampilan, prestasi manusia. Kamu berharga kalau kamu cantik, rapan, tampan, rupawan, wajahmu very good seperti Robin Hood. Kamu akan berharga kalau kamu pintar dan berprestasi. Kamu berharga kalau kamu jagoan. Kamu berharga kalau kamu punya gelar S2, S3, doktor, PhD. Kamu berharga kalau gajimu 8 digit, 9 digit, 10 digit, berdigit-digit. Kamu berharga kalau kamu punya mobil mewah, kamu punya rumah mewah, kamu dihormati, kamu baru dipandang berharga. Lalu bagaimana dengan yang tidak pintar? Bagaimana dengan yang tidak cantik? Bagaimana dengan yang tidak berpendidikan dan miskin? Bagaimana dengan mereka yang termarginalkan, terpinggirkan? Dalam pembacaan kita hari ini, kita belajar lewat teladan Yesus yang dia ajarkan lewat tindakannya, di mana Yesus menunjukkan lewat tindakannya bahwa setiap orang itu berharga, bukan karena apa yang dia perbuat, bukan karena penampilan atau prestasinya. Seseorang berharga karena dia adalah pribadi yang Tuhan ciptakan dan Tuhan kasihi. Yang percaya katakan amin. Tindakan Yesus telah membuktikan akan kasihnya.
Ada perempuan yang tertangkap berzinah, diampuni oleh Yesus. Ada orang kusta yang najis, disentuhnya, dijamahnya. Orang buta di pinggir jalan di Yeriko, dicelikkannya si pengemis yang buta itu. Saat ini kita melihat seorang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Kalau ada orang yang pantas binasa, dialah orangnya. Kalau ada orang yang tidak berguna, yang tidak berharga, penjahat, sampah masyarakat, kriminal, demikianlah orang menyebutnya. Kalau ada orang yang disebut sampah, dialah orangnya. Tapi dengarkan pernyataannya. Di ayat 40-41, dia bahkan menegur rekan seprofesinya yang menghujat Yesus. Dia katakan, kita selayaknya dihukum. Ini balasan yang setimpal untuk perbuatan kita. Tapi orang ini menunjuk pada Yesus. Dia tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu dia berkata kepada Yesus, sekalipun tidak ada lagi yang ada padanya. Tapi dia masih punya sekalimat doa kepada Yesus. Di ayatnya yang ke-42. Dia tidak minta banyak, tapi cuma sekelumit doa. Karena dia tahu diri. Dia tahu siapa dirinya. Dia tahu ketidaklayakannya. Dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Saudara-saudara, perhatikan respon Yesus di ayatnya yang ke-43. Yesus berkata, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga. Bukan nanti. Bukan mudah-mudahan. Semoga engkau bersama aku di Firdaus. Insya Allah engkau akan bersamaku di Firdaus. Tidak. Nehi. No. Bukan. Tapi hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Sampai di titik ini membuat saya berpikir, kenapa Yesus berbuat demikian? Bukankah si penjahat ini tidak ada amal kebaikan yang telah diperbuatnya, yang membuat dia layak masuk ke dalam Firdaus? Apa yang bisa dia lakukan dan berikan kepada Yesus sebagai respon atas keselamatannya? Lagi pula dia akan segera mati. Maksud saya, kalau kasus ini seperti wanita Samaria di Yohanes pasal 4, saya bisa pahami. Perempuan itu kembali dan bersaksi menceritakan tentang Al-Masih kepada orang sekotanya. Lalu ada kisah Zakeus yang kemudian bertobat, hidupnya diubahkan. Dia bagi-bagi hartanya kepada orang-orang miskin. Tetapi si penjahat ini, apa yang sudah dia perbuat dan apa yang akan dia perbuat? Tidak ada. Dia akan segera mati. Dia seorang penjahat. Kalau ditimbang-timbang, ya pasti kejahatannya lebih banyak. Karena dia penyamun. Mungkin dia sudah bunuh orang, kriminal. Dia sudah merampok, kejahatan, kasus. Dia sungguh tidak layak untuk diselamatkan. Dia sungguh tidak pantas untuk masuk ke dalam Firdaus. Tapi saudaraku, lewat kisah ini, firman Tuhan mengingatkan kita semua bahwa kasih Yesus itu tidak tergantung pada apa yang kita lakukan bagi dia. Bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita. Sama sekali tidak. Bukan karena amal dan ibadahmu. Tapi semata-mata karena anugerah Allah. Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri karena kesalehannya, karena amal baik ibadahnya. Karena Yesaya 64 ayat 6 mengatakan, kesalehan manusia itu seperti kain kotor di mata Tuhan. Sesungguhnya kita semua tidak pantas untuk menerima kasih karunia-Nya.
Tidak seorang pun dari kita yang pantas. Tidak seorang pun yang layak. Semua kita, bahkan yang paling suci di antara kita, sesuci-sucinya Ibu Suci sekalipun, tidak pantas, tidak layak. Sesaleh-salehnya Pak Saleh sekalipun, tidak pantas, tidak layak. Sekali lagi Yesaya 64 ayat 6. Kesalehan manusia di mata Tuhan seperti kain kotor. Jadi bukan karena kebaikanmu, semua kita tidak pantas, tidak layak masuk ke dalam Firdaus, tidak pantas untuk masuk surga. Karena Roma 3 ayat 23 mengatakan semua orang telah berdosa. Semua orang, di dalamnya saya, di dalamnya Anda, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Semua kita harus mengalami upah dosa. Di mata dunia kita semua seperti si penjahat kriminal tadi. Orang yang jahat, kriminal, orang yang kelabur, orang yang tidak punya peluang untuk masuk surga. Seperti saudara dan saya, kita semua orang berdosa. Mungkin kita semua sibuk jaga image dengan busana-busana agamis kita, penampilan luar kita, menampilkan kita orang suci, rohaniwan, rohaniwati dan sebagainya. Tetapi kalau mau jujur, sejujur-jujurnya, mungkin manusia tidak bisa lihat, tetapi ada yang melihat, yang di atas sana, yang melihat, yang menyaksikan sejujur-jujurnya segala kebusukan yang di dalam sini. Kita menjaga image di luar, tetapi siapa yang tahu yang ada di dalam sini? Kristus berkata, kamu seperti kuburan yang berlabur putih. Di luar penampilannya bagus, di luar baik dan rohani. Tetapi siapa yang tahu segala kebusukan di dalam hati, di dalam batin manusia? Dan Kristus berkata yang menajiskan manusia bukan apa yang dari luar, tetapi yang dari dalam. Disinilah segala kemunafikan, segala kejahatan, segala kefasikan dimulai. Kembali kepada kisah penjahat tadi. Di mata dunia dia kriminal. Dia tidak punya peluang masuk surga. Tidak punya kesempatan ke Firdaus. Tapi hanya doa yang masih tersisa padanya. Dan pada akhirnya, memang hanya itulah yang dibutuhkan. Kesempatan tersedia. Sampai akhir sekalipun. Kesempatan masih diberikan oleh Tuhan Yesus untuk kita bertobat. Kalau ada yang bertanya kepada saya, karena pernah ada yang bertanya demikian. Pak, yang Bapak bicarakan itu dia disalib di sebelah mana, Pak? Dia disalib di sebelah kanan atau di sebelah kirinya Yesus? Maka dengarkan respon saya. Saya akan menjawab, yang penting bukan di sisi sebelah mana si penjahat itu, tapi saat ini di sisi mana kamu berada. Itulah yang terpenting. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maukah kamu bertobat hari ini? Selagi kesempatan masih ada. Dia hanya sejauh doa. Dan belum terlambat kalau kita mau datang kepadanya. Dengan hati yang hancur, kita bertobat dari segala dosa kita. Karena Yesus sudah membuang mahkota surga demi mahkota duri di Golgota. Dan tangan yang pernah meredakan lautan, tangan yang pernah menjamah orang kusta, tangan yang mencelikkan mata yang buta, tangan yang menghidupkan, tangan yang mengadakan tanda-tanda dan mukjizat, tangan itu juga yang telah dipaku di atas kayu salib di Golgota. Dan di tangan itu, Yesus melihat daftar yang panjang, dosa-dosamu dan dosa-dosaku. Dusta, hawa nafsu, hidup yang disia-siakan,
keserakahan, dan pilihan-pilihan yang salah dalam hidup. Yesus sudah tanggung semuanya. Dan disalib, dia bukan hanya disakiti, dilukai, tapi dia ditelanjangi dan dipermalukan sebagai penjahat yang paling hina. Mengapa? Karena saudara dan saya. Dia sudah tanggung semuanya karena kasihnya. Bukan paku-paku yang menahan Yesus di kayu salib, tapi kasihnya kepadamu dan kepadaku. Maukah saudara hari ini, dimanapun engkau bisa mendengar khotbah ini, maukah kamu datang dan bertobat, membuka hatimu bagi Dia, dan katakan terima kasih buat karyamu di Golgota. Aku membuka hati bagimu di dalam nama Yesus. Saudara, angkat tanganmu saat ini, arahkan ke layar bersama dengan saya. Taruh tangan kananmu, tangan kirimu di dada. Angkat tanganmu dan berdoa bersama saya. Katakan, Tuhan Yesus, ampunilah segala dosaku. Saat ini aku membuka hati bagimu. Aku menerima Engkau di hatiku. Jamahlah, lawatlah hati dan hidupku. Di dalam nama Yesus, pulihkanlah ya Tuhan. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Saat ini aku berdoa bagi saudara dalam kekhawatiran dan kecemasan. Khususnya hari-hari ini menghadapi wabah yang sedang melanda seluruh dunia. Saudara, angkat kedua tanganmu bersama-sama saya. Dimanapun saudara berada saat ini. Mungkin engkau sedang berada di tempat isolasi. Engkau sedang takut dan cemas mendengar berita-berita yang menakutkan. Mungkin engkau sendiri sedang mengalami kecemasan, ketakutan itu. Pikiran-pikiran negatif melanda. Segala macam berita-berita hoax di mana-mana. Angkat tanganmu bersama saya. Dan berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa oleh darah anak domba Allah. Tuhan menjamah dan melawat setiap kehidupan. Mereka yang mendengarkan khotbah ini dan mengangkat tangan bersama-sama dengan hamba-Mu. Aku berdoa lawatan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan. Roh Kudus berkarya, bekerja ajaib dalam hati dan hidupmu. Menjamah engkau. Malaikat-malaikatnya diperintahkan untuk berkemah, mengelilingi, menjaga engkau, meluputkan engkau. Di dalam nama Yesus, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Singa-singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang yang berlindung kepada Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan melawat setiap kehidupan, setiap pribadi, setiap keluarga, setiap rumah tangga. Tuhan menjamah dalam nama Yesus. Aku berdoa saat ini buat pribadi yang sedang mengalami keputusasaan tanpa harapan, yang sedang mencari-cari jawaban bagi kehidupannya. Aku berdoa firman hari ini menjadi jawaban. Bahwa cuma Yesus yang sanggup menolong engkau. Hanya Yesus jawaban bagi hidupmu. Hanya Yesus yang sanggup mengubah ratapanmu menjadi tarian. Hanya Yesus yang sanggup memulihkan. Hanya Yesus yang berkarya ajaib. Dia yang mengadakan tanda-tanda mujizat di masa yang lampau. Firman Tuhan katakan, Yesus Kristus tetap sama hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dulu, sekarang, selamanya dia tetap sama. Dan percaya janji firman Tuhan. Dengan iman hari ini, pegang janji firman Tuhan. Alami Yesus nyata dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sepakat bersama-sama yang saya katakan, amin. Mari kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kepada kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami dari virus corona. Lepaskan kami dari segala yang jahat.
Karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang ajaib, yang mengadakan mujizat, yang tetap sama, dan alami Dia. Mujizat terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Amin.